pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala dan orang-orang kenamaan, ya. Sound Pendeta Yufrendi mau nanya ini, sebagaimana kita tahu di zaman purbakala ada keturunan manusia dengan malaikat, anak-anak Allah yang pada zaman Nabi Nuh dimusnahkan melalui air bah. Pertanyaannya, apakah malaikat itu punya jenis kelamin atau punya gender seperti apa? Seperti perempuan atau laki-laki? Karena kalaupun mereka tidak punya pembagian jenis kelamin, bagaimana mereka tidak bersetubuh dengan perempuan manusia dan melahirkan anak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini karena pertanyaan ini sudah pernah saya bahas di bulan Juli, ya, cuman tidak sedetail ini, ya, mengenai gender, ya. Coba kita lihat. Untuk nas Alkitab ini ada 3 pandangan utama mengenai identitas anak-anak Allah atau makhluk-makhluk ilahi. Yang pertama adalah mereka adalah malaikat yang jatuh. Anak-anak Allah yang menghampiri perempuan-perempuan atau manusia-manusia itu artinya malaikat yang jatuh. Kemudian ada juga mengatakan mereka adalah manusia yang berkuasa waktu itu. Kemudian ada yang mengatakan juga mereka ada keturunan yang saleh dari Set yang kawin campur dengan keturunan jahat dari Kain. Jadi pemahaman anak-anak Allah itu ada 3 jawaban. Ya, masing-masing punya argumentasinya sendiri, ya. Nah, kalau saya pribadi, saya hari itu juga sudah memberitahu, ya. Kalau sepahami sebagai malaikat, ini ada argumentasinya. Jika itu adalah malaikat, masalahnya adalah apa? Karena Matius 22 ayat 30 mengatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Alkitab memberitahu pada kita di dalam Matius, sepertinya malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya. Nah, kemudian Markus 12 ayat 25 juga mengatakan hal yang sama. Apabila orang bangkit dari orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, artinya apa? Ketika kita dibangkitkan dari kematian, kita tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke? Nah, ini yang menjadi permasalahan kalau itu dikatakan sebagai malaikat. Oke? Namun pendapat pribadi saya, ya, saya katakan ini pendapat pribadi saya, ini mungkin bisa saja diargumentasikan dan juga jawaban daripada hamba Tuhan lain bisa beda. Tadi saya sudah katakan ada 3 jawaban kok tentang hal ini. Tapi saya pikir saya juga perlu memberikan argumentasi saya, ya. Ya bisa salah, ya bisa saja salah, ya. Tapi ya menurut pemahaman saya ini yang bisa saya terima gitu, ya. Makhluk-makhluk ilahi yang dimaksud adalah para malaikat di surga yang seharusnya ditentukan untuk tidak boleh kawin. Nah, sekarang perhatikan, apakah ada bedanya? Tidak boleh kawin dan tidak bisa kawin. Ada bedanya tidak? Tidak boleh kawin dan tidak bisa kawin. Jelas ada bedanya, ya. Tidak boleh belum tentu tidak bisa, oke? Sama seperti malaikat diciptakan sebagai makhluk ilahi, mereka adalah makhluk rohani. Nah, coba perhatikan, apakah bedanya tidak boleh berdosa dengan tidak bisa berdosa? Malaikat diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang tidak boleh berdosa atau tidak bisa berdosa. Oke, sekarang coba, ini saya nggak bisa lihat cek pula, ya. Oke, nggak apa-apa. Malaikat itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak boleh berdosa atau tidak bisa berdosa. Malaikat bisa berdosa tidak? Oke, kira-kira jawab di dalam hati saja. Jelas malaikat bisa berdosa, tetapi dia diciptakan tidak boleh berdosa. Nah, jadi harus bisa dibedakan tidak boleh dan tidak bisa, ya. Malaikat bisa berdosa tidak? Malaikat ya bisa berdosa, maka muncullah iblis. Iblis adalah malaikat yang berdosa. Malaikat-malaikat yang membanggang dan melakukan dosa itulah yang mendatangkan murka Allah yang besar. Ya, nah, jadi ini harus bisa bedakan, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah malaikat itu memiliki gender? Oke, sekarang kita lihat nas Alkitab.
Kejadian 19 ayat 4 sampai 5 di sana dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom, itu dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, perlu saya sampaikan di sini, orang-orang yang datang ke rumah Lot itu adalah 2 malaikat yang diutus untuk menyelamatkan keluarga Lot. Nah, ketika 2 malaikat itu datang di rumah Lot, para laki-laki yang ada pada saat itu, dari muda sampai tua, mengepung rumah Lot. Dan tanda petik apa? Mereka ingin memperkosa 2 malaikat itu. Padahal waktu itu, Lot menawarkan anak perempuannya yang masih gadis, tetapi mereka tidak mau. Mereka tetap mau 2 malaikat itu. Dengan kata lain apa? Posisi waktu itu malaikat sebagai laki-laki, gender laki-laki. Maka kata sodomi itu berasal dari kata Sodom. Ya, ini saya rasa punya hubungan yang cukup erat sekali. Ya, di mana waktu itu LGBT, homoseksual menjadi gaya hidup. Ya, gay itu semua laki-laki yang di sana itu ya lebih memilih gay daripada mencari anak gadis. Jadi perhatikan ini kondisi malaikat sebagai gender laki-laki. Kemudian kita melihat lagi Zakaria 2 ayat 9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Nah, kalau kita perhatikan sekilas di sini, ini malaikat dalam bentuk perempuan, ya, 2 orang perempuan, ya. Jadi kalau kita pahami di dalam Alkitab, malaikat adalah makhluk rohani yang bisa saja mengubah wujud menjadi manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, jadi di sini bisa memberitahu kepada kita tentang gender daripada malaikat, ya, yang mana bisa mengubah diri ketika ya jelas atas seizin Tuhan, ya, atas seizin Tuhan mengubah diri jadi laki-laki dan juga jadi perempuan.